Sampurasun. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu, teman-teman pers di Kota Bandung. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan identitas saya. Saya Bambang Arianto. Sehari-hari tugas di Dinas Pendidikan Kota Bandung sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sekolah Dasar. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hal-hal terkait dengan bagaimana persiapan dan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas di Kota Bandung. Mohon izin saya buka masker ya, rada enak ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari hulunya dulu sampai ke hilir nanti. Dari hulunya, sebagaimana kita ketahui bahwa PTM terbatas ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat melalui SKB 4 Menteri. Jadi ada Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Mendagri ya. Di situ kesimpulannya kebijakan bagaimana pemerintah daerah harus mengkaji penyebaran COVID di daerahnya masing-masing, serta harus mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan hal-hal pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, merespon hal itu tentu pemerintah Kota Bandung melalui dinas instansi terkait di bawah koordinasi Ketua Harian Satgas COVID-19 Kota Bandung yang dalam hal ini Pak Sekda telah mengkoordinasikan berbagai persiapan. Apa yang telah dilakukan oleh kami diantaranya melakukan FGD dengan berbagai stakeholder di Kota Bandung itu di bulan Maret. Pemerhati pendidikan di Kota Bandung semua diundang, ada kurang lebih 60 komponen yang diundang, dan pada saat FGD itu 100% mengusulkan kepada Pemkab Bandung agar segera melaksanakan PTM terbatas di Kota Bandung. Nah, kemudian kami pun tidak selesai di situ, melakukan survei. Dinas Pendidikan melakukan survei ke orang tua di Kota Bandung. Ternyata survei yang dilakukan kali ini berbeda dengan survei pada bulan Desember ya, menjelang tahun semester yang kedua ini. Di Desember itu hasil survei menyatakan bahwa hanya kurang lebih 43% orang tua yang ingin PTM, sisanya ingin PJJ. Nah sekarang dirilis survei kemarin, di bulan kemarin itu hampir di angka 91% orang tua menghendaki PTM di Kota Bandung ya, dari berbagai jenjang. Artinya ada perkembangan ekspektasi atau harapan dari orang tua agar anak-anaknya PTM. Itu yang kedua, latar belakang yang kedua. Kemudian yang ketiga, tentu saja pemerintah Kota Bandung bersama dengan dinas instansi terkait, dinas pendidikan khususnya dan dinas kesehatan melakukan sosialisasi kepada seluruh satuan pendidikan yang ada di Kota Bandung, dari TK sampai SMA sesuai dengan kewenangan masing-masing. Nah, sosialisasi disampaikan berjenjang dari kita kepada semua satuan pendidikan, dari satuan pendidikan kepada seluruh orang tua siswa dan kepada siswa. Nah, setelah itu kemudian kita wajibkan semua satuan pendidikan di Kota Bandung mengisi apa yang namanya daftar periksa yang ada di aplikasi Dapodik dan Simdik. Dapodik milik Kemdikbud, Simdik milik pemerintah Kota Bandung, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandung. Nah, ada sejumlah 3.523 satuan pendidikan yang menyatakan siap yang ada di Kota Bandung berdasarkan hasil isian terhadap aplikasi Dapodik tadi. Nah, apa saja isi daftar periksa itu? Daftar periksa itu terdiri atas bagaimana kesiapan sarana prasarana prokes penunjang pembelajaran ketika sekolah itu akan membuka PTM. Bagaimana desain pembelajarannya yang direncanakan, berapa orang tua yang mengizinkan, kemudian berapa siswa yang siap PTM. Jadi semuanya itu ada kurang lebih 30 item
yang mesti diisi kalau diisi dengan standar ya, kalau sekolah itu akan menyatakan siap. Dari 3.523 sekolah itu ternyata dari hasil filterisasi secara aplikasi hanya ada 654 satuan pendidikan yang dinyatakan layak berdasarkan aplikasi. Filterisasinya secara otomatis di aplikasi itu kita buatkan standar-standar kelayakan. Misalnya berapa wastafel yang harus dimiliki oleh sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa, berapa termogan yang harus dimiliki oleh sekolah dibandingkan dengan jumlah siswa, berapa WC yang airnya mengalir dibandingkan dengan jumlah siswa yang nanti akan datang ke sekolah. Artinya standarisasi itu sudah secara otomatis akan menghitung bagaimana layaknya sekolah itu melaksanakan PTM. Nah, dari 654 sekolah itu pemerintah Kota Bandung melalui Satgas Covid-19 tingkat kecamatan bergabunglah tim monep atau recek ke lapangan. Ada tim monep dari distrik kota, distrik provinsi melalui KCD 7-nya, kemudian Kemenag, kemudian aparat kewilayahan, kecamatan, kelurahan, Dinkes, Puskesmas itu bergabung di bawah koordinasi Pak Camat sebagai ketua Satgas kecamatan. Dilakukanlah rechecking ke lapangan terhadap 654 sekolah tersebut. Nah, ke 654 tersebut setelah direcek ke lapangan dilakukan monitoring dari berbagai unsur, dari berbagai kajian, prokesnya seperti apa, nanti pembelajarannya seperti apa, SDM-nya seperti apa, sumber daya pendidikannya seperti apa. Maka yang lolos itu hanya 330 satuan pendidikan. Jadi kalau dipresentasi dari 3.523 sekolah itu yang lolos hanya 330 sekolah yang sekarang diperbolehkan melaksanakan uji coba atau simulasi. Jadi kurang lebih 10%. Artinya dengan komparasi seperti itu antara yang lolos diperbolehkan dan direkomendasikan oleh Satgas Kecamatan dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan yang 3.500 itu, betapa ketatnya pemerintah Kota Bandung menyeleksi sekolah-sekolah yang akan direkomendasikan baru tahap pertama, yaitu melakukan uji coba. Jadi yang sekarang sedang berlangsung di sekolah-sekolah di Kota Bandung itu baru tahap pertama. Tahap pertamanya itu namanya tahap uji coba simulasi. Jadi itu sudah seketat itu. Nah, dari 330 sekolah yang dari rentang tanggal 7 sampai 18 Juni melaksanakan simulasi, jadi pemerintah Kota Bandung memberikan rentang jadwal tanggal 7 sampai 18. Jadi rentang jadwal itu tidak berarti semuanya serentak dimulai tanggal 7. Kita memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan, boleh di tanggal 7, boleh di tanggal 10, tanggal 12 dan seterusnya, yang penting ada di rentang tanggal 7 sampai tanggal 18. Tidak juga diterjemahkan simulasinya berlangsung selama tanggal 7 sampai tanggal 18. Jadi berbeda-beda, ada yang hari ini, ada yang kemarin mulainya, ada yang minggu depan. Contoh misalnya jenjang SMA dan SMK per hari kemarin dan hari ini tidak ada yang simulasi karena sedang melakukan PAT, penilaian akhir tahun. Artinya SMA, SMK, SLB dan MA itu belum melaksanakan simulasi. Demikian juga jenjang PAUD, kemudian SD dan SMP termasuk MTS yang di bawah Kemenag, itu dari 330 yang sudah direkomendasikan untuk boleh melaksanakan uji coba, itu pun tidak serentak melaksanakan. Ada yang sudah mulai dari kemarin selama 3 hari ke depan, misalnya ada yang mulainya tengah minggu ini dan sebagainya. Artinya perlu juga disampaikan kepada teman-teman bahwa dari 330 sekolah yang sudah diizinkan melaksanakan uji coba atau simulasi, itu pelaksananya tidak serentak. Artinya hanya sedikitlah yang melaksanakan tiap hari. Misalnya per tanggal hari Senin kemarin itu kurang lebih ada sekitar 30 sampai 40 satuan pendidikan di seluruh kecamatan. Nah, kemudian
kami melaksanakan pemantauan. Jadi tim yang kemarin melaksanakan pemantauan atau rechecking ke lapangan itu sekarang turun lagi ke lapangan, khususnya ke sekolah-sekolah yang melaksanakan simulasi. Dari monitoring pelaksanaan simulasi ini terlihat hampir seluruh sekolah yang sedang melaksanakan di hari kedua ini terlihat siap. Artinya protokol kesehatan dilaksanakan secara ketat, orang tua sudah sangat memahami apa yang harus diperbuatnya, kemudian anak pun ketika di sekolah dia harus juga melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh sekolah melalui SOP dan aturan-aturan yang telah diterapkan di sekolah. Dan terlihat dari pantauan kami bahwa rata-rata per kelas itu di angka 6-7 anak dalam satu kelasnya. Artinya ketika pemerintah Kota Bandung melalui Satgas COVID-19 Kota Bandung menyampaikan kepada seluruh satuan pendidikan yang akan melaksanakan plotting garis batas atau angka batas maksimal siswa yang boleh datang ke sekolah itu antara 10-25%. Kenyataan sekarang simulasi di lapangan itu bergerak di angka itu. Artinya satu kelas misalnya yang datang ke sekolah itu ada atau yang diizinkan PTM di sebuah sekolah itu ada 60, maka tidak 60 orang datang ke sekolah, tapi yang datang ke sekolahnya maksimal 25% dari 60. Tetapi yang 60 itu pasti akan merasakan PTM bergiliran. Kalau sekarang tidak, berarti mungkin hari besok. Misalnya sekarang 10 anak yang ke sekolah, besok 10 anak dan seterusnya. Yang 10 anak pun terbagi ke dalam 2 kelas. Jadi dalam satu kelas rata-rata 5. Sehingga perlu juga dijelaskan kepada teman-teman bahwa dari angka yang diizinkan oleh orang tua melaksanakan PTM itu ternyata di dalam sekolah itu dibagi-bagi lagi, di kelompok-kelompok lagi. Artinya sekolah sudah mendesain sedemikian rupa bagaimana kedatangan anak, kemudian kelompoknya seperti apa, ditempatkan di kelas mana, mata pelajaran yang mana. Yang jelas dari pantauan di lapangan, rata-rata yang melaksanakan simulasi itu lamanya, durasinya hanya 2 kali 60 menit, jadi 2 jam. Kemudian mata pelajarannya juga paling banyak 2 mata pelajaran. Tidak ada istirahat, tidak boleh ada kantin, sehingga anak-anak hampir semuanya membawa bekal yang sudah disiapkan orang tuanya. Artinya orang tua pun sudah paham ketika anak-anaknya akan datang ke sekolah, mereka sudah membekali anaknya dengan makanan yang bergizi, kemudian alat penunjang prokesnya, hand sanitizer, kemudian masker dan sebagainya, dan siap antar jemput gitu ya. Ada juga sekolah-sekolah yang untuk sementara uji coba ini mengizinkan anak-anaknya yang rumahnya dekat dengan sekolah sehingga cukup dengan berjalan kaki. Ini untuk antisipasi jangan sampai ada anak yang naik angkot misalnya, untuk sementara ini untuk uji coba. Nah, perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan bagaimana data angka yang perlu saya sampaikan. Mohon yang angka ada nggak yang angka? Ini supaya diketahui per kecamatannya berapa orang. Mohon izin saya berdiri. Ada yang tabel angka yang rekap, punten. Bukan yang ini mah daftar yang rekapnya. Nah, dari 330 sekolah ini, setiap kecamatan dari 30 kecamatan itu berbeda. Ada yang jumlahnya 11 dalam satu kecamatan, ada yang 9, ada yang 8, ada yang 7, ada yang 18, macam-macam lah ini datanya. Demikian juga dengan satuan pendidikan dari Radiatul Akpal di bawah Kemenak, MI, MTS, MA itu yang di bawah Kemenak itu 58. Kemudian di bawah Disdik itu ada 206, terdiri atas PAUD, TK, PKBM, SD dan SMP. Yang PAUD itu ada PAUD formal, ada PAUD non formal gitu ya. Kemudian di bawah KCD 7 Distrik Provinsi Jawa Barat itu ada 66. Sebarannya seperti ini. Nanti rekan-rekan juga boleh mendapatkan data ini. Nanti ke tim operator saja minta. Nah, ini perkembangannya seperti ini dari 3.523 ini yang saya ceritakan tadi. Yang diperbolehkan untuk tahap uji coba itu hanya 330.
Sebagaimana sudah diterangkan atau disampaikan pada momen-momen sebelumnya, bahwa di Kota Bandung ini penuh kehati-hatian, penuh ketelitian, fokus kita kepada keselamatan dan kesehatan warga yang nanti akan datang ke sekolah. Maka pelaksanaan PTMT itu bertahap. Ada 4 tahap yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, tahap uji coba ini akan berlangsung rentang waktunya antara tanggal 7 sampai 18 Juni. Kemudian kalau situasinya melandai, mengizinkan kondisinya, kemudian kondisi penyebaran Shopee di Kota Bandung itu memungkinkan, maka dari tahap yang pertama itu maju ke tahap yang kedua, namanya tahap masa transisi. Masa transisi itu akan kita mulai pada tanggal 19 Juli bersamaan dengan tahun ajaran baru. Kemudian itu akan berlangsung 2 bulan masa tahap transisi itu. Kalau yang ini masanya yang uji coba ini 7 sampai 18 Juni rentangnya. Kalau yang nanti 2 bulan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap adaptasi kebiasaan baru. Itu akan kita laksanakan antara bulan November sampai Desember. Sama 2 bulan. Dan itu pun semuanya tergantung kepada situasi dan kondisi penyebaran Shopee di Kota Bandung. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap yang keempat, itu tahap new normal. Kalau semuanya memungkinkan, tidak ada kendala, dan kondisi penyebaran COVID di Kota Bandung memungkinkan, maka tahap new normal itu akan dimulai pada semester kedua bulan Januari. Nah, apa perbedaan tahap 1 sampai tahap 4? Tahap 1 sampai tahap 4 itu perbedaannya di jumlah sekolah dan jumlah siswa yang diizinkan melaksanakan PTMT, pembelajaran tatap muka terbatas. Di tahap 1, tahap uji coba itu di angka 10 sampai 25%. Kemudian di tahap yang kedua, tahap transisi itu di angka 25 sampai 50%. Dan di tahap yang ketiga, tahap AKB, adaptasi kebiasaan baru, itu di angka 50 sampai 75%. Dan di tahap new normal yang tahap terakhir dengan syarat bahwa di Kota Bandung sudah memungkinkan, maka itu di angka 100%. Nah, tentu saja Bapak Ibu perlu juga disampaikan bahwa per tanggal informasi dari Dinkes, nanti mungkin Bu Dr. Ahyani yang lebih kompeten menerangkan, hanya saya mendapatkan data per tanggal 23 ya. Nah, ini ada perkembangan teman-teman, perkembangan zonasi lewat level kewaspadaan tingkat RT di Kota Bandung. Ini ada perkembangan pertanggal 10 sampai 16 Mei, kemudian 17 sampai 23 Mei. Ini berbasis RT. Kalau berbasis RT berdasarkan Inmendagri nomor 11 tahun 2021, ada leveling RT. Leveling RT itu yang merah, level RT yang dianggap merah itu ketika ada rumah atau yang terpapar di RT itu lebih dari 5. Nah, kemudian yang oranye itu antara 1 sampai 3 rumah yang terpapar di RT itu. Kemudian hijau berarti 0. Nah, dari kajian Inmendagri 11 2021 level kewaspadaan RT itu per tanggal 10 sampai 16 Mei yang hijau di Kota Bandung ada 9.465 RT atau 94,17%. Yang kuning itu ada 574 RT atau 5,71. Yang oranye itu ada 11 RT atau 0,11. Yang merah hanya ada 1 RT, itu periode 10 Mei sampai 16 Mei. Nah, kemudian periode 17 sampai 23 Mei itu yang hijau naik lagi menjadi 94,41, artinya ada 9.469 RT yang asalnya 94,17. Yang oranye itu naik menjadi 548 atau naik 5,45%. Yang merah asalnya 1 RT menjadi 0. Nah, ini perkembangan sampai tanggal 23 Mei. Kemudian ada lagi perkembangan
per sampai tanggal 30 Mei kemarin. Bentar. Nah, per tanggal ini periodenya 24 Mei sampai 30 Mei. Kalau tadi 17 sampai 23 Mei, sekarang 24 sampai 30 Mei. Yang hijau itu bertambah 4 RT. Artinya nambah 2,65. Kemudian nama jumlahnya 31 RT ya. Kemudian yang kuning, nama jumlah yang kuning itu menjadi 120 atau menjadi 79, sekian persen. Artinya sampai tanggal 30 Mei itu ada perkembangan semakin baik di Kota Bandung. Nah, sampai tengah sekarang saya belum mendapatkan lagi. Nanti rekan-rekan boleh tanya ke Dinkes. Nah, juga diinformasikan bahwa dengan data dari RT tersebut memang tentu saja kita harus terus waspada, jangan lengah. Itu kabar yang cukup baik, tetapi tentu semua masyarakat di Kota Bandung harus betul-betul sangat waspada, sangat memperhatikan bagaimana prokes dijalankan, terutama bagi sekolah-sekolah yang sudah diperbolehkan melaksanakan uji coba atau simulasi PTM terbatas ini. Nah, itu saja Bapak rekan-rekan yang saya hormati. Barangkali nanti kalau ada yang kurang jelas atau kurang cukup, nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Hanya perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa Kota Bandung melaksanakan uji coba ini penuh kehati-hatian, penuh keseriusan. Kita strike, kita tanpa kompromi. Kalau sekolah yang belum siap belum kita izinkan. Kita tidak melihat sekolah yang bagus, tidak melihat sekolah yang favorit, tapi kesiapan dan keberfungsian sarana prokes yang ada di sekolah yang siap melindungi warga sekolah yang akan datang. Kemudian jumlah juga sangat ketat, perilaku PHBS di sekolah harus diterapkan dengan sebaik-baiknya, karena dengan instrumen-instrumen itu maka diharapkan oleh kita semua PTM berjalan dengan baik. Kemudian semua warga sekolah terlindungi, nyaman, aman, dan pulang ke sekolah, berangkat dan pulang sekolah tidak merasa takut. Tentu yang terakhir perlu saya sampaikan bahwa memang keluhan orang tua selama 1,5 tahun melaksanakan PJJ ini sungguh sangat perlu kita akomodir, di mana hampir 91% orang tua sangat menginginkan PTM. Nah, itu juga menjadi catatan bagi kami, respon kepada regulasi di pimpinan di tingkat pusat, kemudian hasil survei, kemudian kondisi di lapangan seperti itu, dan itu semua menjadi pertimbangan. Tapi tentu Bapak Ibu perlu saya sampaikan, PTM di Kota Bandung, PTM terbatas di Kota Bandung ini akan berlangsung tergantung satu, kondisi penyebaran COVID, data-data fluktuasi COVID di Kota Bandung, dua, kesiapan sekolah, dan yang paling utama adalah pimpinan kota mengizinkan PTM di Kota Bandung dilakukan atau seperti apa. Itu saja, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada yang mau bertanya atau langsung di sana, Pak Mangan, silahkan.